Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Kita tahu bahwasanya Pancasila itu di daerah, apalagi di sebuah pendidikan Indonesia itu kalau kita pendidikan secara filsafat Pancasila dari kalangan Pak Harto, dari kalangan Hatta, atau kalangan para tokoh nasionalis, bisa dibilang sosialis juga. Pancasila dari ideologi negara yang bisa terpantau juga bahwasanya Pancasila ini adalah dasar dari sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari segi apapun, entah dari segi politik, dari segi pendidikan, dari segi kehidupan sehari-hari, atau malah dari segi dari segi individu kepada orang lain. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Nah, kita tahu bahwasanya pendidikan di Indonesia bisa terbilang rumit, apalagi terhadap birokrasi ataupun birokrasi yang ada di dalam pendidikan. Mungkin teman-teman kalau pernah pernah kasih namanya proposal, bikin sebuah acara atau hal semacam yang sangkut pautnya itu dengan birokrasi, kita tanda tangan, kita dana atau sebagainya, pasti bukan kita yang bukan, kalau bisa dibilang kita tuh butuh effort lebih untuk hanya sekedar tanda tangan. Entah kenapa kita ketemu dosen yang perfeksionis yang harus tanda tangan yang bukan banget, atau enggak dosen yang berapa baru tanda tangan pakai cat segala macam. Dan juga kadang yang bisa pikir saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu adalah bahwasanya Pancasila sebagai filsafat pendidikan tujuannya itu sebenarnya satu. Yang pertama adalah menghadapi yang namanya feodalisme dan yang namanya adalah feodalisme dan menghadapi feodalisme. Mengapa feodalisme? Mengapa kita di dalam pendidikan tiba-tiba ke ranah feodalisme? Kita tahu bahwasanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita rinci lagi, kalau kita berpikir secara radikal di sini bukan diartikan kita kebunuh segala macam, tapi radikal di sini secara filsafat, bahwasanya kita berpikir secara mendasar dan akan berubah segala sesuatu yang ada di atasnya. Itu radikal dan filsafat. Nah, kenapa feodalisme pendidikan kita masih dinaungi ataupun masih ada yang namanya feodalisme? Pendidikan itu tidak dapat maju. Pendidikan ini tidak dapat maju. Bedanya feodalisme dan amoral atau yang tidak bermoral itu sebenarnya beda tipis. Orang-orang feodalisme itu mengatasnamakan moral dan etika untuk menjadikan orang lain menjadi budak. Contoh, ada seorang dosen yang dimana dosen itu masuk ke dalam sebuah ruangan, ataupun seorang seorang pengajar yang masuk ke dalam sebuah ruangan, dia menjelaskan tentang perspektif dia tentang sebuah ilmu. Tentang perspektif apapun, ilmu A, ilmu B, ilmu C. Tapi perspektif dia itu berbeda dengan perspektif kalangan umum. Katakanlah bahwasanya ada seorang pengajar yang mengatakan bahwasanya komunisme adalah sebuah ideologi utopia yang diciptakan oleh Karl Marx untuk menghadapi yang namanya kapitalisme. Tiba-tiba ada satu orang yang benci sekali atau amat sangat benci komunisme, benci dikatakan banyak partai yang ada. Dia benci dengan komunisme, dia bertentangan dengan orang tersebut. Katakanlah dia bilang bahwa komunisme itu jalan segala macam. Nah, dosen ini tidak terima. Nah, ini
dari pengajar itu harus juga berpancasilais, apalagi orang-orang yang kita yang bakal jadi guru di kemudian hari, guru PPKN khususnya, dan juga pendidik ataupun orang yang dididik tersebut harus berpancasilais. Karena ketika sama-sama pancasilais, mereka sama-sama bisa menghargai, mereka bisa sama-sama tidak mendukung yang namanya feudalisme, mereka mendukung namanya moral dan kemanusiaan dan sebagainya. Mungkin sebentar itu ya. Dan kita beralih ke yang namanya ini aspek-aspek dari hal ini. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah aspek epistemologis ya. Ontologis terlebih dahulu. Aspek-aspek filsafat pendidikannya ada 3. Ontologis. Yang kedua adalah epistemologis. Dan yang ketiga itu ada yang namanya aksiologis. Ada tahu mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar atau pernah apa itu mengenai ontologis, epistemologis, dan aksiologis? Apalagi ada objek dari lain. Mungkin ada yang jawaban lain. Epistemologis, aksiologis mungkin. Ontologis aja ya. Nah, ontologis ini benarnya yang dibilang sama bahwa ini adalah objek. Ontologis dengan apa ya? Dengan yang berfilsafat yang persoalan pokoknya itu mempertanyakan mengenai sebuah kenyataan. Ini ada atau tidak? Nyata atau tidak? Benar atau tidak? Nah, itu ontologis. Menanyakan tentang kebenaran. Mungkin kalau kebenaran itu terlalu amat menjurus ya. Mungkin keberadaan. Kalau sedangkan epistemologis itu dia menanyakan tentang yang namanya pada sumber atau validitas ataupun segala sesuatu yang menyangkut kita. Contoh kayak sumber dari manusia apa? Epistemologis itu menanyakan tentang sumber. Atau bisa bilang dengan pengalaman. Ontologis juga bisa bilang tentang kita tentang ide. Atau ternyata atau tidak. Kalau epistemologis tentang sumbernya, aksiologis ini gabungan antara kedua hal tersebut yang di atas. Nah, yang pertama saya menjelaskan tentang yang namanya tentang ontologis. Kalau mungkin tidak saya sebutkan semuanya tentang filsafat tentang Pancasila dari 1 sampai 5. Mungkin yang saya bakal yang lagi ranah saat ini mungkin itu ya yang saya akan kebetulan saya orangnya amat sangat berperi kemanusiaan sekali. Saya akan membahas tentang yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena saya menjelaskan tentang feudalisme. Banyak orang yang salah paham tentang tentang feudalisme dan segala macam. Makanya saya menjelaskan ini tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari ontologis sendiri itu kalau dari ontologis manusia yang adil dan beradab itu adalah semua manusia yang ada di muka bumi. Kalau kita universalkan Pancasila di seluruh dunia, maka manusia yang ada di muka bumi harus anak dan martabat. Kalau yang sila dulu anak dan martabat manusia yang ada di muka bumi itu adalah sama. Itu adalah hal yang sama karena Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil yang dikatakan kemanusiaan yang berbeda dengan asasi manusia. Asasi manusia adalah hal itu kan kita pada kita mulai dari kita lain dengan kemanusiaan adalah bagaimana cara kita menghargai seseorang atau manusia lain selayaknya manusia. Kalau kita bisa bilang kalau yang lagi gemur-gemurnya ini adalah kesetaraan. Bukan kesetaraan yang biasanya dipandang oleh kaum feminisme yang biasanya kayak saya ini bisa telanjang dada sama laki-laki, bisa sama pendek dan segala macam. Kesetaraan di sini adalah kesetaraan antara hak dan juga kewajiban. Itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dari sikap ontologis. Apa sih hubungannya dengan filsafat pendidikan? Nah, hubungannya adalah bagaimana dosen bisa menghargai mahasiswanya dan juga mahasiswanya bisa menghargai dosen sebagaimana mereka tahu bahwasanya
dalam kelas, oke lah, mahasiswa harus menghormati dosennya. Tapi kata menghormati dosen atau menghormati pengajar itu bukan tentang kita tunduk kepada pengajar. Kita tidak bisa berpikir lihat sebagaimana hasilnya dan sebagaimana. Aibun salah satu tokoh komunis akan berkata ini. Kelas itu adalah sebuah ruang lingkup di mana seorang pendidik ataupun manusia bisa mengeluarkan ide-ide liarnya. Karena dosen ataupun pengajar atau guru itu akan menjadi jalan tengah di dalam pemikiran liar oleh orang-orang itu. Jika di dalam kelas saja pemikiran kita dibatasi, bagaimana untuk kemudian hari ataupun gimana kita harus meletakkan ide-ide liar ini? Selain ini lagi di kelas ataupun di ranah pendidikan. Nah, maka dari itu perlu yang namanya kemanusiaan, perlu namanya kesetaraan antara hak dan kewajiban, perlu namanya saling menghargai. Kalau dari penjelasan dari ekologis. Nah, dari epistemologis ya, kita pindah ke sila kedua sudah kita bahas. Ini saya menjelaskan tentang sila yang keempat. Sila yang saya bikin oleh kita dibiasakan dalam persoalan dari bidang ekologis. Nah, dalam nanti sila keempat itu kayak kita berpemerintahan dan segala macam. Kalau kita dalam pendidikan bahwasanya ranah-ranah institusi ataupun ranah-ranah orang yang ada di dalam pemerintahan karena dia akan dipimpin oleh pimpinan sana dalam persyaratan dalam bidang epistemologis itu bisa dibilang seperti perlibatan bahwasanya tidak ada yang namanya yang juga ke pada yang lain yang juga tentang kesadaran yang lebih tinggi bahwa ada institusi-institusi di luar pendidikan formal yang juga berperan bagi keberhasilan sebuah pendidikan, yaitu mulai dari masyarakat. Nah, mengapa kata-kata lebih tinggi ini malah bisa bersila pendidikan? Dikarenakan kita tahu bahwa birokrasi sekarang itu ribet. Kalau orang-orang bilang kayak kita mempunyai kesabaran di dalam pendidikan dan segala macam, tapi pada saatnya semuanya ribet. Entah birokrasi pemerintah, entah birokrasi dari institut pendidikan dan sebagainya itu ribet semuanya. Nah, maka dari itu sila keempat daripada sila yang notabene kalau kita lihat dengan pelajaran fakta itu untuk posisi pemerintahan, tapi kita kalau kita implementasikan dari psikologis bersama pendidikan itu adalah manusia, setiap insan yang bernyawa, apalagi manusia ya, pendidikan nasional itu harus mendorong setiap manusia memiliki kebebasan dalam mengungkapkan pendapat dengan melalui lembaga pendidikan ataupun saluran informal lainnya. Ini menjelaskan bahwasanya institut pendidikan itu mempunyai hak juga untuk mengungkapkan pendapat mereka terhadap sebuah pemerintah juga. Pendidikan bisa dijadikan ada politik. Pendidikan juga bisa dijadikan ada bisnis. Itu yang kita lihat sekarang. Tapi itulah bahayanya mengapa pendidikan juga dimasukkan ke ranah dalam politik itu akan semakin dosen yang ikut organisasi A, mahasiswa yang ikut organisasi B, ketika mereka ketemu dalam sebuah pembimbingan atau dosen menguji, si mahasiswa si ikut organisasi B ini akan berada di dalam kutipan dan bagian seperti itu. Mungkin karena waktunya ya yang sudah lumayan